Joko Kandung ya Adipati Arya Blitar yang ketiga ini dulu, ini pernah ikut berjuang andil melawan Belanda, POC zaman dulu, dibarengi dengan putra dari Pangeran Diponegoro, putra dari Pangeran Puger, pangeran dari Untung Suropati. Penjajah Belanda diburu sampai ke daerah Malang. Halo, balik lagi bersama gue Riko di Brokis. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, juga keberkahan. Pada video kali ini, gue akan berbagi cerita tentang sejarah dari Arya Blitar. Dan saat ini gue sudah didampingi bersama Mbah Wujud ya, Mbah? Ya. Mbah Wujud ini salah satu pemandu wisata sejarah di Arya Blitar dan juga pengurus paguyuban Arya Blitar Mataram. Kita masuk ke cerita di Cawanolo. Wujud. Ya. Mau tanya nih Mbah, tentang sejarah dari Eyang Arya Blitar ini Mbah. Ya. Bisa diceritakan Mbah? Begini ya. Ini khusus sejarah Eyang Arya Blitar. Tidak saya kurangi dan tidak saya lebih. Jadi menurut apa adanya. Sampai saya mendirikan paguyuban Mataram Blitar atau Arya Blitar, karena Eyang Arya Blitar itu sejarahnya dari Mataram. Ya, Mataram kuno. Jadi sejarahnya begini. Memang Blitar ini dulu bekas kerajaan Blitar. Jadi Kadipaten Blitar ya di sini ini, terus Kabupaten Blitar ya di sini ini, yang sekarang bekas kerajaannya menjadi desa, Kelurahan Blitar, Desa Blitar. Terus Eyang Adipati Arya Blitar ini dimakamkan di belakang kerajaan, makanya dinamakan Jalan Pamungkur di belakang kerajaan. Dan yang Sumare di sini, yang dimakamkan di sini adalah Kanjeng Pati Adipati Arya Blitar yang ketiga. Loh kok yang ketiga Mbah? Ya karena yang ke-1 Gusti Sudomo Yanilo Swana itu wafatnya dimakamkan di makam-makam Raja Mataram di Imogiri, didekatkan dengan eyang-eyangnya. Nah, terus kerajaan Adipati Arya Blitar ini waktu dulu direbut dengan Sengguruh. Sengguruh itu orang Malang, itu patih dari Kanjeng Adipati Arya Blitar. Setelah ada perebutan kembali, Kadipaten Arya Blitar direbut kembali oleh putranya yang Adipati Arya Blitar yang bernama Joko Kandung. Itu Blitar bisa kembali, dan ternyata yang Sumare di makam Arya Blitar ini adalah Joko Kandung. Joko Kandung itu dulu menjadi menantunya Demang Trumpu, makanya di situ ada desa Trumpu. Ya, siapa sebenarnya sejarahnya Adipati Arya Blitar yang ke-1 Gusti Sudomo itu tadi adalah putra dari Ingkang Surun Pakubuwono Kartosuro sebelum ada Mataram Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Itu dibarengi ada perpecahan, pecah perang Giyanti Andung Wale, separuh masuk Surakarta, separuh masuk Yogyakarta. Itu terjadinya seperti itu. Atau Ingkang Surun Pakubuwono kedua itu akhirnya pindah di Surakarta. Itu masalah ceritanya Eyang ini seperti itu. Dan Eyang ini dulu Joko Kandung ya Adipati Arya Blitar yang ketiga ini dulu, ini pernah ikut berjuang andil melawan Belanda, POC zaman dulu, dibarengi dengan putra dari Pangeran Diponegoro, putra dari Pangeran Puger, pangeran dari Untung Suropati. Penjajah Belanda diburu sampai ke daerah
Malang. Terus sayangnya Adipati Arya Blitar ketika ya Joko Kandung itu tadi kembali ke Blitar, tapi sebelum sampai di Blitar dia berhenti di Ngelawang karena badannya agak capek. Di situ ada wabah penyakit, di daerah Ngelawang itu ada wabah penyakit. Terus akhirnya Eyang Agung Arya Blitar itu dibawa pulang ke Blitar, terus akhirnya wabah. Mestinya Kanjeng Adipati Arya Blitar ini mendapat penghargaan bahwa dia itu ikut andil revolusi melawan Belanda. Ternyata sampai sekarang kok tidak ada yang ikut memperjuangkan, padahal saya sudah menyampaikan masalah ini ke mana-mana, mulai dari wartawan, mulai dari reporter TV, mulai dari pejabat-pejabat, kok nggak ada yang sambung. Mungkin ini menjadi pahlawan nasional. Itu sejarahnya begitu. Itu kalau sejarah Adipati Arya Blitar seperti itu. Jadi bukannya yang ini wafatnya dibunuh oleh musuh tidak, karena ada penyakit. Ya, Joko Kandung itu adalah putra dari Gusti Sudomo tadi, yang lainnya di Gunung Pegat sana. Terus sama eyang-eyangnya suruh kembali ke Mataram, Jumeneng di Mataram, tidak mau, dia punya pilihan bumi sendiri di Blitar. Itu sejarahnya ini ya, itu. Dan saya dengan kawan-kawan sana, teman-teman paguyuban merasa tertarik dengan sejarah ini. Waktu misi Kaya Hutan seperti itu, misi yang cakar-cakar, saya kelola sama teman-teman itu sejatinya seperti ini. Nah sekarang setelah jadi seperti ini, monggo kerja supaya semua orang ini tahu bahwa Blitar itu betul-betul adalah kerajaan. Dan Arya Blitar itu bukan milik satu daerah kelurahan Blitar saja. Blitar ini adalah milik seluas wilayah Blitar. Blitar itu luas, kalau sana sampai perbatasan Malang, sana pantai selatan, sana Kediri, sana Tulungagung. Jadi saya berjuang sama teman-teman melalui paguyuban Arya Blitar ini, Mataram ini bukan kok ini saya miliki, saya HI, saya kuasa ini. Itu enggak ada yang seperti itu, karena saya ini orang Jawa. Enggak ada cita-cita yang seperti itu. Jadi semua itu supaya tahu bahwa Blitar ini benar-benar dulu ada kerajaannya. Mana kerajaannya ini? Itu asas tujuan saya seperti itu. Makanya saya kelola sampai sekarang tanpa saya mengenal lelah, ya, tanpa saya mengenal malu, tetap saya. Loh, kok artinya saya mengenal malu? Ya karena waktunya orang prei, saya nggak prei. Tanggal merah, saya tidak mengenal tanggal merah. Saya sapu ini sampai bersih. Saya takut kalau ada orang yang datang kok tempatnya kotor, saya nggak seperti itu. Jadi saya sama teman-teman ini pengabdian bener-bener sama eyangnya Arya Blitar. Itu sekitar ceritanya eyangnya seperti itu, tidak saya kurangi, nggak saya tambahin, monggo. Nah sekarang keadaannya makamnya ya seperti itu, ya sangat bersih. Siapa saja dari mana saja kalau mau datang ke situ, duduk situ ya monggo. Dan di sini tidak ada peraturan yang macam-macam. Umpamanya sekarang sampai masuk situ keadaannya bersih, nanti kalau pulangnya jangan dikotori. Ya itu tujuan saya sama teman-teman ini. Dan kalau Blitar itu kan sering ada acara nih, Mbah. Ya kalau acara ini acara, ini masalah acara. Di sini ada acara kegiatan ritual. Itu memperingati hari kelahirannya yang Arya Blitar ini di hari Jumat Pahing. Kita peringati Jumat Pahing, kita ngumpul bersama, berpakaian kejawen, nanti nyekar bersama, berdoa bersama secukupnya. Kalau hari suro itu kalau kita punya dana ya kita wayangan, kita nggak punya dana ya nggak wayangan. Oh berarti ada wayangan juga? Ya, ada wayangan itu bannernya. Ada wayangnya di luar itu dari kegiatan warga-warga paguyuban. Dan sekarang
terserah masyarakat seluas Blitar ini untuk menilainya bagaimana, ya loh. Monggo kita bersama-sama berdoa yang Maha Kuasa sejarah Arya Blitar ini supaya lekas bergelar. Kalau digelarnya ke sana sampai luasnya berapa, gelarnya sana itu supaya semua kenal dengan sejarah Arya Blitar. Jadi Blitar itu bukan nama bukan gimana ya, nama Blitar itu namanya orang. Blitar itu namanya orang. Adipati Arya Blitar yang Bapak setelah jadi kota dinamakan Blitar itu nama orang. Jadi yang ada di sini Kabupaten Blitar, Desa Blitar ya cuma di sini. Kalau di mana-mana kan tidak ada. Umpamanya Tulungagung, Alas Tulungagung di Bapak Desa Tulung kan tidak ada. Iya. Yang ada cuma di sini. Malang ya gitu, Ponorogo ya gitu, yang ada cuma di sini. Desa Blitar, Kelurahan Blitar, Kabupaten Blitar ya cuma di sini. Gitu loh. Ya mudah-mudahan doa saya dengan teman-teman saya kalau waktu ritualan ini supaya mohon dengan yang kuasa Blitar ini supaya jadi kota yang tenang, kota yang tenang menjadi contoh di mana-mana tempat bersejarah. Kita, yang saya bersama kawan-kawan itu tujuannya melestarikan sejarah. Jangan sampai sejarahnya diputar balikkan, akhirnya membuat sukar kita, membuat susah kita untuk itu melestarikan. Iya. Ya, cuma sekiranya itu. Kalau ada kekeliruan kata-kata saya, kadang kurang lebihnya saya mohon maaf dengan panjenengan bersama teman-teman. Dan tolong sekali lagi saya minta tolong bantu doa dengan yang Maha Kuasa Blitar supaya menjadi. Ya. Dan juga wujud, terima kasih nih. Iya, kembali. Waktunya berbagi cerita tentang sejarah. Ya, ini saya doakan ya, sekali lagi saya ngomong, saya doakan sampean sama teman-teman sampean yang punya kru, punya tujuan seperti ini, jangan memproklamirkan bahwa wujud ini, orang ini jangan ya, jangan mempromosikan bahwa ini hanya khusus melestarikan sejarah Arya Blitar. Saya doakan yang Maha Kuasa tansah memberi keselamatan dengan panjenengan, memberi kebahagiaan dengan sampean dan teman-temannya, terutama keselamatan di mana saya berjalan, di mana panjenengan berjalan, di mana panjenengan tuju supaya diberi keselamatan dan kelancaran. Ya, itu ya. Makasih. Ya, Pak Bokis, makasih sudah menonton video kali ini. Kata saya Riko dan juga Mbak Wujud. See you.